Coba Novia presentasikan yang punya Novia kemarin. Novia nggak nyoba yang bawahnya sekalian ya? Nggak, bukan yang total. Yang total itu Novia nggak nyoba ya? Bisa nggak kira-kira? Coba nyari total bisa kan? Total jumlah ini Iya, iya. Coba. jumlah ini semua apa? Itu yang ditanya total penjualan harddisk. Jadi pakai fungsi sum if. Bisa nggak? Sum if. Karena yang ditanya harddisk. Karena yang dijumlahkan suruh jumlahkan harddisk. Pakai rumus fungsi sum if. Nah, coba ngerti nggak kira-kira? Itu diminta rank, kemudian kriteria, kemudian sum rank. Dicoba dulu, nanti kalau salah apa yang Anda perbaiki. Lagi Pak. Kan diminta yang pertama apa itu ranknya kan? Rank, kemudian kriteria, kemudian sum rank. Ranknya itu ngambil dari nama barang. Yang rank pertama itu ambil dari nama barang. Jadi blok dari situ. Blok. Kemudian kriterianya harddisk, kasih tanda petik 2, harddisk tulisannya besar semua karena itu besar semua itu. Titik koma, sum ranknya ya itu. Apa hasilnya? Hah? Bener gak? Coba dihitung. Harddisk 11 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 8. Bener gak? Bener ya? Berarti kalau nyari total penjualan monitor bisa? Coba. Tanda petiknya. Keyboard sudah. Nah sekarang sebelahnya yang harga satuan. Harga itu aja nggak usah, harga satuan nggak usah. Yang itu aja harga total. Jadi total penjualan harddisk dalam rupiahnya berapa? Harddisk ya. Pakai sum if lagi Pak. Ya, jadi kalau mau menjumlahkan dengan ada kriteria, kalau kriterianya hanya satu, itu gunakan sum if. Kalau kriterianya ada banyak, pakai sum if-nya yang ada S.
Nah, total potongan penjualan. Nih, ada somai, makan aja somai. Tadi di motor ada plastik somai. Makan mami ini. Ya, pembayaran total bisa. Oke ya, jadi perlu diingat bahwa untuk menjumlahkan sesuatu dalam sebuah rank dengan kriteria tertentu itu menggunakan fungsi SUMIF ya, kalau kriterianya hanya satu. Kalau kriterianya dua atau lebih itu gunakan fungsi SUMIF ya. Misalkan di situ soalnya hitung total penjualan harddisk dan monitor. Artinya kan ada dua kriteria di situ ya. Kalau ada dua kriteria, maka yang digunakan adalah fungsi fungsi SUMIF. SUMIF-nya yang ada S-nya ya. Kalau kriterianya lebih dari satu. Nah, sekarang Novia, kita akan menjumlahkan voucher. Jumlah total penjualan voucher itu kan ada lembarnya ya. Nah, kalau ada lembarnya maka tidak bisa dijumlahkan karena ada karakter hurufnya. Maka karakter hurufnya itu mesti kita buang dulu dari atas supaya bisa dijumlahkan di total penjualan. Ya, di rumusnya lembar-lembarnya hilangkan saja, ganti saja dengan angka. Dan nggak usah pakai tanda petik karena dia hanya angka. Tanda petik 2 itu digunakan kalau untuk mengisi rumus yang berupa string ya, string atau karakter huruf ya, atau kata-kata itu baru pakai, itu nggak apa-apa pakai tanda petik. Kalau itu nggak apa-apa pakai tanda petik. Nah, oke, tarik ke bawah, ditarik ke bawah. Nah, ini baru bisa dijumlahkan berapa total voucher yang sudah dikeluarkan untuk harddisk pakai fungsi SUMIF tadi.
Kamu tarik langsung bisa loh itu ke bawah. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau mau tarik langsung ke bawah nggak bisa, karena ada kriteria kata hurufnya. Oke, udah bener ya. Nah, sekarang untuk total yang huruf besar itu, total yang huruf kapital, itu tinggal menjumlahkan dengan fungsi if ya, dengan fungsi sum. Total jumlah barang misalkan. Total jumlah barang itu langsung aja pakai fungsi sum aja. Karena dia minta total keseluruhan. Ya, ditarik aja dari rumus itu ke samping tarik. Nah, nggak usah, itu nggak bisa, itu yang bonus khusus nggak bisa. Nah, lebihnya itu bisa. Oke ya, disimpan ya. Disimpan. Sekarang kita masuk, biarkan punya Novia, biarkan dipresentasikan ya. Masuk ke latihan 2.2 Novia. Nah, di sini tabel pembantunya lihat di bawah. Nah, tabel pembantunya itu ada tabel 1, golongan 1, 2, dan seterusnya. Isinya gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri ya. Terus tabel bantu yang kedua itu jabatan, direksi, dan seterusnya, ada besar tunjangannya juga. Kemudian tabel ketiga transportnya sesuai dengan jabatannya juga ada. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, kolom jabatan diisi berdasarkan fungsi logika. Jika golongan 1 sama dengan staf, golongan 2 kasubag, golongan 3 kabag, golongan 4 direksi. Ini disuruh pakai fungsi logika, yaitu fungsi if. Ya, coba ke atas. Ya, ke atas kita isi kolom jabatan. Ayo Novia ke atas. Kita isi kolom jabatan menggunakan fungsi if kata dia ya. Jika if buka kurung, jika golongannya itu ya diklik sama dengan tanda petik itu golongan 1 berarti 1 ya, golongan 1, bukan satunya 1 Romawi pakai huruf I besar. Petik lagi, tutup petiknya ya, titik koma. Nah, jika golongan itu adalah 1, maka jawabannya apa golongan 1? Staff ya, tulis staff. Pakai tanda petik. Ingat, kalau huruf atau kalimat pakai F2 aja, F2 ya. Pakai tanda petik. Ini Novia harus cocokkan kalimat staffnya ya, huruf besar atau kecil, ke bawah. Lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Di tabel bantu. Ke bawah Novia, ke bawah. Di tabel bantu staffnya itu tulisannya seperti itu. Nah, harus sesuai itu ya, biar nanti untuk jawaban yang lainnya pas. Kalau tidak benar, titik koma lagi. Jikalau tidak benar, maka if lagi.
dia akan ngecek golongannya. Kalau golongan 2 misalkan if buka kurung itu lagi, ya bener, sama dengan golongan 2 tutup kurung itu titik koma. Kalau benar golongan 2, jabatannya apa? Jawabannya kasubag. Tulisannya perhatikan huruf besar semua. Nah, titik koma jika tidak terpenuhi, ya kan, golongan 2 nggak terpenuhi, maka sekarang dia mengecek golongan 3, if lagi. Golongan 3 apa jawabannya kalau benar? Kabak. Ya, kabak. Nah, kalau tidak terpenuhi, titik koma, dia akan ngecek golongan 4. Ya. Golongan 4 apa? Direksi. Nanti dulu, itu yang syarat tidak terpenuhinya belum. Jika tidak terpenuhi, titik koma, harus lengkap rumusnya ya. Jika tidak terpenuhi, kosongkan saja, petik 2. Petik 2-nya 2 kali. Nah, jadi kalau tutup kurung ya, tutup kurungnya sesuaikan jumlah tutup kurung yang ada di situ. Sekali lagi. Tuh kan kelihatan, baru sampai situ, tutup lagi. Nah, baru sampai situ, tutup lagi. Oke, enter. Nah, ya, bentar dulu. Nah, itu dari rumus itu tadi, itu adalah fungsi logika if bertingkat ya. Dia pertama akan ngecek golongan 1. Jika golongan 1 terpenuhi, maka dia akan menjawab stop. Kalau tidak terpenuhi, maka dia akan ngecek lagi di golongan kedua. Kalau terpenuhi, jawabannya adalah kasubag. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan mencari lagi untuk golongan ketiga. Jika terpenuhi, jawabannya kabak, dan jika tidak terpenuhi, dia akan mencari di golongan keempat. Jika terpenuhi jawabannya, maka jabatannya adalah direksi. Jika tidak terpenuhi, maka nilainya kosong, tidak ada jabatan apa-apa. Oke, ditarik. Ya. Nah, itu adalah jabatan struktural menggunakan fungsi logika if. Ya, Novia udah pintar. Sekarang ke bawah lagi, di soal nomor 2 diminta apa jawabannya? Kolom gaji pokok, tunjangan istri dan anak diisi berdasarkan fungsi baca tabel yang sesuai di tabel 1. Yang diminta adalah gaji pokok, tunjangan istri dan anak ya. Terus tunjangan istri diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Jadi kalau belum menikah nggak ada tunjangannya. Terus tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah dan ketentuan jika anak kurang dari 3, maka jumlah anak dikalikan tunjangan anak. Jika lebih, maka tunjangan anak dikalikan 4. Oke. Ini agak ribet, maka kita coba dulu untuk kolom gaji pokok. Kasih nama dulu. Itu kolom gaji pokok sudah ada ya. Sudah ada jawabannya ya. Kolom gaji pokok sudah ada jawabannya ya. Itu dihapus dulu. Dihapus gaji pokok sampai tunjangan anak, itu dihapus dulu. Ya, itu akan kita cari
Itu akan kita cari menggunakan rumus. Tadi sudah ada rumus ya sebenarnya, tapi biar paham. Nah, ya dikasih nama dulu ya. Ya. Kasih nama apa? Tabel golongan. Udah ada namanya ya? Enggak nanti ini. Oh, Novia yang isi namanya ya? Kapan isinya? Tadi ya? Oh, pinter Novia ini. Ternyata rajin juga. Nah, itu udah kamu kasih nama TB golongan ya. Nah, sekarang pakai fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP? VLOOKUP untuk nyari gaji pokok. Ayo, silakan. Oh, berarti Novia yang isi itu ya. Tapi jabatan belum paham ya. Iya, iya. Yaudah, lanjut. Nah, ditarik aja itu. Nah, sekarang tunjangan istri ini ada ketentuannya. Kalau sudah nikah dapat tunjangan, kalau belum nggak dapat tunjangan loh, ya kan? Coba sekarang Novia udah nikah belum? Belum, ya sudah belum dapat tunjangan berarti. Ya, coba Novia kerjakan yang tunjangan istri. Status ya, Pak? Iya, gini loh. Pertama dia itu akan ngecek dulu pakai fungsi if ya. Baru nanti dia akan nyari VLOOKUP-nya. Sekarang biar gampang, Novia cek dulu pakai fungsi if ya. Jangan langsung VLOOKUP. Hapus dulu VLOOKUP-nya. Kita pakai fungsi if dulu. Bentar, gangguan sinyal punya Penta ini. Kayaknya gangguan sinyal punya Penta. Dah, punya Penta tadi gangguan. Udah nyambung lagi ya? Nyambung ya Novia ya? Iya, Pak. Ya, nah sekarang Novia cari dulu pakai fungsi if apakah dari atas dulu ya. Pakai fungsi if dulu. Nanti baru VLOOKUP. Dari atas, dari yang pertama, dari si Amini. Ya, dari situ sama dengan if dulu. Hapus lagi berarti nih, Pak? Iya, hapus. Jadi kita akan cek dulu dia sudah nikah atau belum ya. Sama dengan if buka kurung status ya, klik status itu sama dengan salah titik komanya nanti. Nah, sama dengan nikah tanda petik ya. Iya, pinter. Titik koma kalau benar kan dapat tunjangan ya. Tulis aja dapat di situ. Tanda petik dapat gitu. Tanda petiknya jangan lupa dapat. Nah, titik koma. Kalau enggak tidak dapat. Tidak dapat. Tulis aja tidak dapat. Nanti akan kita isi dengan rumus. Yang penting udah dapat dulu, tutup kurung. Nah, enter. Nah, ditarik ke bawah. Tarik ke bawah. Oke. Nah, sampai di sini ini maksudnya adalah supaya Novia paham dulu sebelum menggunakan fungsi VLOOKUP, maka kita cari dulu statusnya dia sudah menikah atau belum gitu ya. Nah, sekarang akan kita gabungkan fungsi logika if tadi dengan VLOOKUP ya. Nah, di situ
diedit rumusnya. Si siapa? Si Amini diedit rumusnya. Oke. Didapatnya itu yang akan kita isi dengan rumus VLOOKUP. Ya, didapatnya itu dihapus. Dapatnya itu dihapus. Petiknya juga dihapus karena mau kita isi pakai rumus. Ya, kalau dapat kan kita nanti cari di tabel tunjangan tadi ya. VLOOKUP baru gunakan VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, sesuai golongan kan? Nah, golongannya yang diklik. Pinter. Titik koma. Tabel golongan. Titik koma. Kolom tunjangan istri itu di kolom berapa? Kolom 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Tutup kurung. Iya. Terus tidak dapatnya itu diganti dengan 0 aja. Aduh. Nah, itu diganti 0 aja. Gak usah pakai tanda petik. Nah, ganti 0. Nah, jadi kalau dia nikah, langsung rumusnya akan mencari ke tabel golongan. Kalau dia belum menikah, jawabannya adalah 0. Coba ditarik. Tuh, ya kan? Benar nggak? Nah, pinter kan Novia? Nah, sekarang tunjangan anak. Tunjangan anak ini baca dulu petunjuknya. Petunjuknya, tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang menikah dengan ketentuan jika anaknya kurang dari 3, maka jumlah anak dikali tunjangan anak ya. Jika anaknya lebih dari 3, maka tunjangan anak dikali 4 ya. Jumlah anaknya dapat dari mana? Coba ke atas. Jumlah anak ada nggak? Kolom jumlah anak. Ke atas, Novia, dikatasin. Ya, ada ya jumlah anaknya ya. Nah, sekarang kita akan copy dulu rumus dari tunjangan istri. Ya. Kopinya dari atas tuh, di kopinya. Bukan, kopinya dari atas. Kopinya dari atas di blok. Nah, nanti kita tinggal akan edit. Nggak gitu. Enter dulu tadi. Nah, baru di copy. Nah, kita akan edit. Jika sudah nikah, ya, dapat tunjangan anak kan? Ya kan? Tunjangan anak di kolom berapa? Di VLOOKUP-nya yang dilihat. Di VLOOKUP-nya. Nah, jadi kolom 4-nya diganti dengan kolom 3. Kolom 4-nya diganti dengan kolom 3. Enter dulu. Nah, 150 ya. Tapi kan jumlah anaknya 2 ya. Nah, ketentuannya tadi kalau jumlah anaknya kurang dari 3, apa di bawah tadi? Coba lihat. Maka jumlah anak dikalikan tunjangan anak ya. Berarti ke atas lagi. Nah, di samping VLOOKUP itu, bukan di samping awal. Nah, di situ di samping V-nya ya. Samping V-nya. Nah, kita tambahkan if
if kok kayak gitu, if buka kurung ya, buka kurung, terus iya benar, lebih kecil sama dengan, salah, itu lebih besar. Salah nggak itu? Lebih kecil itu kurang dari, pakai kurang dari. Kurang dari baru sama dengan. Iya, kurang dari dulu sama dengan 3 titik koma. Nah, VLOOKUP dikali ini di samping tutup kurung 3 itu. Di samping tutup kurung 3 itu baru dikali dengan kali tanda kali dikali jumlah anak. Ya kan? Tadi rumusnya begitu kan? Tunjangannya dikali dengan jumlah anak. Iya. Iya. Nah, itu kalau lebih kecil atau sama dengan 3, ya kan? Kalau terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, titik koma. Kamu kasih titik koma lagi sekali. Nah, jika tidak terpenuhi, VLOOKUP-nya dikali berapa? Tulis dulu rumus VLOOKUP-nya. VLOOKUP ngikutin yang di sampingnya itu. D7 titik koma kolom 3 tutup kurung. Nah, dikali berapa? Tutup kurung bener nggak itu? Salah nggak? Kamu tutup kurungnya salah kayaknya. Tutup kurung dikali berapa? Lihat perintahnya di bawah. Jika lebih, maka tunjangan anak dikali 4, ya kan? Ya, dikali 4. Dikali 4. You enter too many argument for this function. Coba dicek. Dari bukan. Kita cek dari fungsi if yang kedua dulu. Ya, dari itu ya, situ. If terus sebelahnya VLOOKUP diklik. Jika benar. Terus jika salahnya di VLOOKUP. Kayaknya lupa tutup kurungnya deh. Tutup kurungnya di samping 4 itu loh. Tutup kurung untuk if, tutup. Nah, coba enter. Nah, ya kan? Coba tarik ke bawah. Wih, bener kan? Itu ada yang punya anak 2 tapi belum nikah. Gimana ceritanya itu? Belum nikah punya anak 2 dia. Gimana? Tapi nggak ada perpanjangan nanti belum nikah. Iya, makanya Novia udah punya anak belum kira-kira? Belum kan? Itu si Megawati belum nikah udah punya anak 2 nih. Anak pungut kali ya. Yaudah, sekarang ke tunjangan struktural. Baca perintahnya, tunjangan struktural. Baca perintahnya di bawah. Tunjangan struktural. Baca tabel yang Nah, ya berarti dari tabel 2.
Dari tabel 2 yang isinya pakai fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP? Kalau Iya, pinter. Coba Pak Enda mau lihat. dikasih nama dulu ya. Iya, kasih nama dulu. Kasih nama tabel apa? Tabel TB struktural. Boleh, tabel jabatan boleh. Ya, struktural juga boleh. Enter. Ya, isi dengan rumus HLOOKUP. Ini ya Pak. Iya. Iya, benar di situ. Berdasarkan itu tabelnya tadi tabel di baris keberapa? Ya. Ya, dikasih RP. Tarik ya Pak. Ya, tarik. Nah, sekarang tunjangan transport ada di tabel. Ya, kasih nama. Udah Pak. Jangan transport. Oh, ya udah. Silakan diisi. Hah? Pakai mikro LED ya? Iya. Akhirnya pernah pulang ya. Iya. Ya udah. Itu di sebelahnya kolom apa, Novia? Oh, total gaji. Total gaji berarti diambil dari mana? Gaji pokok. Oke, ya benar. Ya, tinggal tarik. Nah, sekarang tinggal isi tabel yang di bawah. Total golongan 1 itu ada berapa orang? Golongan 2 berapa orang? Golongan 3 berapa orang? Golongan 4 berapa orang? Pakai rumus apa kira-kira, Novia? Bukan. Kalau sum if itu digunakan untuk menjumlahkan data yang berupa angka ya. Ini kita mau menghitung jumlah orang dengan golongan 1, 2, 3, dan 4. Pakai fungsi count if. Ayo, count if. Pertemuan awal kita udah pernah belajar ini. Count if, buka kurung. Ranknya itu yang golongan. Nah, kriterianya titik koma, tanda petik sama dengan golongan 1 huruf besar. Nggak usah pakai golongan gitu, karena isi ranknya itu langsung aja I1 ya gitu. Tanda petik, tutup kurung. Coba salah nggak? Salah ya? Salah nggak? Bener. Coba tarik ke bawah. Nggak usah tarik, nggak bisa ditarik ya. Isi golongan 2, 3, dan 4.
Salah. Tanda petik dulu, baru sama dengan. Titik komanya. Biarin titik koma benar itu udah. Ya, di tengah-tengahin nggak bisa. Mau? Belum kepencet itu. Nggak mau? Oh ya sudah, kalau nggak mau jangan dipaksain. Nah, sekarang udah selesai semua kan? Lanjut ke latihan 2.3. Tapi paham ya, Novia sampai sini ya. Nah, sekarang di latihan 2.3 ini akan mencari program studi berdasarkan tabel bantu yang di atas ya. Lihat, tabel bantu di atas itu kodenya MNJ AKT ISP D3 ya kan? Nah, itu ada kode kelasnya. Jadi kalau kode kelasnya MNJ depannya berarti program studinya adalah manajemen ya kan? Kalau depannya AKT berarti program studinya akuntansi ya. Paham? Kira-kira Novia udah paham belum kira-kira pakai rumus apa ini? Mencari. Nah, Pak Hera kasih contoh satu nanti diteruskan ya. Ya, Pak. Oke. Itu kan MNJ itu diletaknya di sebelah kiri dari kode kelas kan? Kode kelas, perhatikan kode kelas. MNJ itu letaknya di sebelah kiri, hanya 3 huruf ya. Ya, sekarang kita gunakan fungsi left sama dengan ya. Sama dengan left buka kurung. Terus ya. Teksnya itu ada di kode kelas. Kode kelas, bukan itu. Kode kelas. Nah, titik koma, namcarnya itu kan hanya 3 kan hurufnya. Yang diambil 3 berarti 3 tulisnya. Namcarnya 3. Tutup kurung. Enter. Nah, dapat ya. Tinggal sekarang MNJ itu kita akan ambil dari tabel bantu yang di atas. Kasih nama dulu tabelnya yang di atas dengan tabel bukan yang diblok dari sampingnya. Jangan itunya aja. Nah ya, isinya diblok. Benar. Kasih nama TB program studi. TB program gitu aja kalau enggak. TB program. Oke, enter. Nah, sekarang lanjut ke rumus yang tadi. Rumus yang tadi diedit. Nah, itu kamu tambahkan di samping left huruf L di awal rumus ya. VLOOKUP. Nah, buka kurung, lookup value-nya udah kita dapat tadi pakai left ya kan? Berarti di samping kurung left itu
di samping kurung left yang terakhir, tutup kurung. Di tanda kurung yang terakhir setelah nggak usah, bukan itu, dihapus. Sampingnya itu. Karena kita sudah dapat lookup value-nya, udah kita dapat dari left, maka kita lanjut ke tabel array langsung, titik koma, tabelnya TB, titik koma, di kolom berapa? Kolom 2, pinter, tutup kurung, enter. Salah, masa D3? Kok salah? Seharusnya bener loh itu. Left C13 3, hasilnya itu MNJ. Kenapa kok jadi D3? Coba lihat ada spasi nggak di D3 dan seterusnya, itu ada spasi nggak? Di tabel bantu, di tabel bantu Novia, klik 2 kali kode-kodenya itu, takutnya ada spasi. Ya, klik 2 kali semua. Nah, udah, itu nggak ada spasi yang atasnya. Nggak ada. Nah, seharusnya jawabannya benar tadi ya. VLOOKUP MNJ. Coba lihat lagi rumusnya. Ya, di situ lihat rumusnya. Mati ya. Coba di enter, kita lihat petunjuknya di bawah. Enter, kita lihat petunjuknya di bawah. Oh kan, benar seharusnya. Jangan-jangan nama tabelnya tadi salah. Coba Novia ke menu data, name manager, menu formula, name manager, TB programnya dihapus. Oke, close ya. Ke rumus dulu, jangan ngasih nama, ke rumus dulu. Nah, hapus VLOOKUP-nya, sisakan yang left aja. Hapus VLOOKUP-nya, sisakan yang left aja. Ya, itu dihapus samping kanan. Enter. Tuh kan, MNJ kan? Seharusnya benar tadi. Yaudah, sekarang kasih nama lagi. Tabelnya. Ya, kasih nama TB Novia gitu aja. Enter. Udah. Sekarang kita masuk ke rumus lagi. Kalau nggak bisa pakai VLOOKUP berarti nanti, oh ya, jangan pakai VLOOKUP. VLOOKUP ini memang dia pengaruhnya itu kadang-kadang di karakter seperti itu. Kita pakai rumus ini aja. Kita pakai rumus indeks. Ya, indeks. Buka kurung. Arraynya itu sebentar, dihapus dulu. Dari indeks tuh dihapus dulu. Bukan, dari indeks aja. Nah, itu dihapus dulu. Buka kurungnya juga dihapus.
Nah, enter dulu. Nah, Novia blok kode MNJ AKT sampai D3 aja di blok. Nah, kasih nama kode. Kasih nama kode. Enter. Nah, baru sekarang kita masuk ke rumus lagi. Indeks buka kurung, arraynya itu TB Novia titik koma, row-nya itu pakai rumus lagi, pakai rumus match, match buka kurung. Nah, Novia ke terakhir di rumus terakhir titik koma. Lookup arraynya yang kode tadi, kode. Nah, titik koma, pilih 0, tutup kurung, titik koma. Nah, untuk program studi itu di kolom 2, berarti 2. Tutup kurung. Enter. Nah, ditarik. Nah, benar kan? Jadi kenapa pakai VLOOKUP nggak berhasil? Karena kadang-kadang VLOOKUP itu lebih tepatnya dia mencari lookup value-nya itu berdasarkan value. Dia kalau bukan value, tipenya karakter, kadang-kadang nggak terbaca. Maka kita pakai rumus gabungan antara indeks match ya. Nanti Bapak jelasin fungsi indeks dan match. Pak Enda izin sholat asar sebentar ya. Novia jangan kemana-mana ya.